Perkenalkan, nama saya Viola Rolastani Maho dari SMP Negeri 2 Panguran. Saya akan membawakan pidato orasi yang berjudul Merdeka, Peduli, dan Bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, Merdeka. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Camat Panguran beserta jajaran pemerintah daerah, Bapak Ibu guru, para tamu undangan, dan seluruh hadirin yang saya banggakan, dan teman-teman pelajar yang saya cintai. Marilah terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat kasih dan penyertaannya, kita dapat berkumpul di hari yang penuh semangat ini dalam keadaan sehat untuk memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Jika para pahlawan tiba-tiba kembali berdiri di Pangururan pada hari ini, apakah mereka akan merasa bangga melihat cara kita menjaga negeri yang mereka wariskan kepada kita? Ataukah justru mereka merasa kecewa melihat sampah yang kita biarkan berserakan begitu saja? Pertanyaan itu begitu sederhana, tetapi jawabannya menentukan seberapa cinta kita kepada Indonesia. Bayangkan sebentar, saat matahari terbit di ufuk Danau Toba, udara Pangururan terasa sejuk, jalan-jalanan bersih tanpa sampah. Pohonan berdiri hijau, anak-anak berjalan menuju sekolah dengan senyum yang lepas. Para wisatawan datang bukan hanya untuk menikmati panorama alam, tapi juga belajar tentang masyarakat yang mencintai lingkungan. Bukankah pemandangan itu yang kita impikan? Tetapi pemandangan itu tidak akan menjadi kenyataan tanpa tindakan. Hadirin yang saya hormati, 81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa ini. Kini kita memang tidak lagi mendengar dentuman meriah. Kini kita memang tidak lagi melihat bambu runcing di medan perang. Tetapi jangan salah, bangsa ini masih berjuang. Musuhnya bukan lagi penjajah. Musuhnya adalah rasa tidak peduli. Rasa tidak peduli yang membuat orang membuat sampah sembarangan, yang membuat orang merusak fasilitas umum, yang membuat alam kita perlahan-lahan kehilangan keindahannya. Bangsa ini tidak akan menjadi lemah karena kekurangan orang pintar. Bangsa ini juga tidak akan menjadi runtuh karena kekurangan harta. Tetapi bangsa ini akan kehilangan masa depannya apabila warganya mulai bergerak. Itu bukan urusan saya. Karena sesungguhnya masa depan suatu daerah tidak ditentukan oleh seberapa indah alamnya, tetapi ditentukan oleh seberapa besar kepedulian masyarakatnya kepada negeri. Hadirin yang saya hormati, Pangururan bukan hanya sekedar tempat tinggal. Pangururan adalah rumah bagi ribuan warga, rumah bagi budaya Batak yang luhur, rumah yang mengharap ke Danau Toba, salah satu anugerah alam yang dikagumi dunia. Maka ketika Pangururan bersih, bukan hanya daerah yang dihargai, Indonesia pun ikut dihargai. Oleh karena itu, jangan pernah berkata, saya hanya satu orang. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai oleh satu langkah kecil yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Teman-teman pelajar yang saya banggakan, seringkali kita berkata, saya masih SMP, apa yang bisa saya lakukan? Justru dari bangku inilah kita belajar tentang kepedulian. Jika siswa terbiasa membuang sampah pada tempatnya, ia akan tumbuh menjadi warga negara yang memiliki rasa peduli. Jika siswa memperdulikan lingkungan sekitarnya, ia akan tumbuh menjadi pemimpin yang memiliki rasa peduli kepada rakyat. Karena sesungguhnya nasionalisme tidak dibuktikan melalui kata-kata. Nasionalisme dibuktikan
melalui tindakan. Dari tadi dulu sampai 5 menit, Cok. Mengambil selebar sampah di pinggir jalan adalah bentuk penghormatan kepada bangsa. Menjaga lingkungan sekolah adalah rasa penghormatan pada para pahlawan. Oleh sebab itu, jangan pernah berkata, saya hanya satu orang. Dan jangan pernah berkata, itu bukan urusan saya. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan. Suatu hari nanti, anak cucu kita mungkin tidak akan bertanya, seberapa megah gedung yang kalian bangun? Tetapi mereka akan bertanya, seberapa baik kalian menjaga bumi yang kalian wariskan kepada kami? Maka, marilah kita menjawab pertanyaan itu mulai dari hari ini dengan tindakan, dengan kepedulian, dengan semangat kemerdekaan. Mari kita buktikan bahwa semangat 17 Agustus bukannya berkibar di tiang bendera. Semangat kemerdekaan ada di tangan pengurus sampah, pada hati yang peduli, hidup pada langkah yang berani menjadi teladan. Karena Indonesia tidak membutuhkan generasi yang pandai berjanji. Indonesia membutuhkan generasi yang bisa memberikan teladan. Mari kita berdiri bersama, menguatkan bangsa, menjaga pengururan, merawat Indonesia. Kuat bangsaku, bersih lingkunganku, pengururan bersih, Indonesia bermartabat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang kurang. Saya pamit undur diri. Bravo! Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila merdeka. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Felicia Sinurat. Saya dari SMP Negeri 2 Pangururan. Ini saya akan membawakan pidato yang berjudulkan Merdeka Rawat Pangururan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Camat Pangururan beserta jajaran pemerintah daerah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati para tamu undangan beserta teman. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya. Kita dapat berkumpul orasi memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hadirin yang saya banggakan, hari ini kita memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, izinkan saya bertanya, apakah kemerdekaan itu hanya dirayakan dengan upacara dan perlombaan? Menurut saya, tidak. Kemerdekaan itu harusnya tidak hanya dikenang, tetapi kemerdekaan itu juga berarti merawat negeri yang telah diperjuangkan para pahlawan. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Menghormati jasa para pahlawan bukan hanya dengan mengenang perjuangan mereka. Menghormati jasa para pahlawan juga berarti menjaga negeri yang telah mereka perjuangkan, yang telah mereka wariskan kepada kita. Hari ini, musuh negara kita bukan lagi penjajah. Musuh negara kita hari ini adalah sikap acuh, sikap tidak peduli terhadap lingkungan. Ketika kita membuang sampah sembarangan, ketika kita merusak fasilitas umum, bahkan ketika kita merasa bahwa lingkungan adalah urusan orang lain, disitulah kita mulai melupakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di Pangurun, daerah yang dianugerahi dengan keindahan Danau Toba. Keindahan ini
bukan hanya kebanggaan masyarakat Samosir saja. Keindahan ini adalah kebanggaan Indonesia. Maka daripada itu, Danau Toba tidak hanya membutuhkan kekaguman. Danau Toba membutuhkan penjaga. Dan penjaga itu adalah kita sendiri. Maka daripada itu, kita juga mengenal falsafah Dalihan Natolu. Falsafah ini mengajarkan kita untuk hidup saling menopang dan juga saling menghormati. Kita juga mengenal dengan semangat Marsya Dapari. Semangat ini mengajarkan kita untuk bergotong royong tanpa harus menunggu diperintah. Bukankah menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan wujud nyata dari semangat Marsya Dapari? Ketika satu orang memungut sampah, lingkungan tersebut akan menjadi lebih bersih. Ketika satu sekolah melakukannya, maka sekolah tersebut akan menjadi lebih nyaman. Dan ketika seluruh masyarakat melakukannya, Pangururan akan menjadi kecamatan yang bersih, sehat, nyaman, kreatif, dan juga membanggakan. Inilah wajah kita yang sesungguhnya. Tunjukkan Ner. Hadirin yang saya hormati, Agak maju kau, agak maju. bangsa yang besar tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai berbicara. Bangsa yang besar dibangun oleh orang-orang yang mau bertindak. Maka daripada itu, untuk teman-teman pelajar yang saya banggakan dan saya cintai, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan. Marilah kita memungut sampah dan membuangnya pada tempatnya. Dan marilah kita mengajak teman dan keluarga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hadirin yang saya banggakan, izinkan saya menutup orasi ini dengan sebuah keyakinan. Kelak, anak cucu kita mungkin tidak mengenal nama kita. Namun, mereka akan menikmati hasil dari pilihan kita hari ini. Yaitu jika kita merawat lingkungan Pangururan yang kita cintai ini, maka mereka akan menikmati udara yang lebih bersih, keindahan Danau Toba, dan mereka akan bangga menerima warisan yang kita tinggalkan. Karena sesungguhnya pahlawan tidak selalu mereka yang gugur di medan perang. Pahlawan adalah mereka yang setiap hari menjaga Indonesia tetap layak untuk diperjuangkan. Hadirin yang berbahagia, mari buktikan kemerdekaan melalui tindakan. Mari kita mulai dari lingkungan yang kita cintai. Rawat rumah kita, rawat sekolah kita, rawat lingkungan kita, rawat Danau Toba kita, dan yang terpenting, rawat Pangururan kita. Marilah, karena sesungguhnya Pangururan yang kita jaga hari ini adalah Indonesia yang kita kuatkan di masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Izinkan saya undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila, merdeka!